di sini saya akan membahas mengenai yang disebut dengan nama fungsi atau function. Jadi sebenarnya dari kemarin kalian sudah pakai apa yang dinamakan dengan function ini. Misalnya apa? Misalnya ini sin, cos, tan dan lain-lain. Itu kalian sudah pakai. Ya. Misalnya ketika kalian menginclude di sini include math.h misalnya, maka sebenarnya kalian sudah menggunakan function. Jadi function itu adalah salah satu modul program, salah satu bentuk modul program. Kalau di C++ misalnya kalau kita menginclude math.h kemudian kita panggil, ini contoh saja ya, fungsi pow 2,4 misalnya, berarti kita memanggil sebuah fungsi POW 2,4 yang berasal dari header namanya math.h. Math.h ini apa sih? Math.h ini sebenarnya adalah file biasa. Jadi dia bukan mengambil dari sesuatu yang lain gitu. Tapi nanti bisa kalian lihat misalnya sambil nanti kalau ada yang buka laptop di BC5 ini kemudian di include di sini. Ini adalah file-file yang bisa kalian panggil. Misalnya conio. Nah, conio.h itu bentuknya file seperti ini. Kalau kalian buka nanti di sini isinya ada cout, ada fungsi untuk mencetak ke layar. Kemudian ada misalnya math, kita cari math.h. Nah, ini math.h. Jadi isinya adalah pow, kemudian sin, cos, tan dan lain-lain. Yang isinya adalah fungsi atau function. Nah, sehingga ketika kita panggil math.h, sebenarnya kita sedang memanggil fungsi-fungsi yang dibuat oleh pembuat C++ ini di dalam file math.h. Nah, gunanya fungsi ini buat apa sih? Misalnya kemarin ketika kita membahas mengenai looping, kemarin sempat saya singgung sekilas waktu kita membahas tentang beberapa soal latihan, ada yang menjawab dengan menggunakan fungsi, meskipun belum diajari. Kalian selangkah lebih maju. Ya, kalau kemarin kita membuat sebuah program yang besar, kita misalnya menggunakan looping, kita buat sebuah perulangan. Nah, ketika program itu hanya simpel saja, misalnya kecil, taruhlah misalnya kalian mau mencetak cout 10 kali, cetak misalnya tulisan angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 10. Nah, maka kalian bisa lakukan itu dengan looping. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya yang harus kalian buat itu cukup kompleks. Misalnya begini, buatlah deret Taylor sampai ke angka kesekian. Maka kalau kalian buat dengan menggunakan operasi pengulangan, pertama dari sisi efisiensi menjadi tidak efisien karena operasinya dijalankan berkali-kali begitu. Yang kedua adalah dari sisi memori. Jadi ketika program yang kalian desain dengan hanya menggunakan kalang saja, tanpa menggunakan fungsi, maka nanti ketika program itu dijalankan dia akan makan memori banyak. Meskipun bedanya nggak kerasa buat kita karena komputer kita sekarang udah jauh lebih maju dibandingkan dengan komputer tahun 90-an yang kalau kita mendesain program maka perbedaan memori sedikit itu bisa menjadi hal yang sangat berbeda. Ya, jadi function itu adalah salah satu cara untuk memecah program yang sangat kompleks menjadi subprogram. Ini subprogram, program-program kecil, program-program kecil yang nanti dari situ kita masing-masing program kecil ini bisa menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang kita inginkan. Jadi program yang besar, yang panjang, yang biasanya hanya kita tuliskan di sini di void main. Saya hapus dulu ini. Biasanya kita hanya menulis ini void main tanpa ada program lain. Jadi semua program kita tulis di bawahnya ini. Nah, maka yang namanya function itu bisa memecah bisa memecah program utama ini menjadi beberapa program lain. Nah, contoh di sini saya membuat sebuah function, nama fungsinya kuadrat, tipe datanya int. Nama fungsinya kuadrat, tipe datanya int. Nah, maka di sini saya sedang membuat sebuah fungsi function yang nanti akan bisa dipanggil dimanapun termasuk di main. Cara memanggilnya gimana? Nah, misalnya namanya kuadrat seperti ini, kemudian ada tanda kurung, di sini saya masukkan inth. Nanti apa ini saya jelaskan. Nah, cara memanggilnya adalah di void main saya panggil dengan cara kuadrat 2. Artinya apa? Di sini saya tidak perlu lagi menulis tentang
H kali H, meskipun kalau ini sangat simpel ya, kita hanya kalikan bilangan itu kita kuadratkan. Tapi nanti kalau misalnya seperti yang tadi, kita punya program yang sangat kompleks, programnya kompleks, maka itu bisa kita buat di modul ini. Nah, ini kalau dalam bahasa pemrograman, istilahnya itu adalah divide and conquer. Ketika kita menghadapi sebuah algoritma pemrograman yang sulit, maka kita bisa lakukan, kita bisa buat yang namanya divide and conquer. Saya tulis kalau misalnya belum jelas ya. Divide and bagi dan taklukkan. Kita pecah masalah-masalah kita itu menjadi hal-hal yang kecil-kecil, kemudian kita selesaikan satu persatu. Nah, ini adalah contohnya. Ada masalah di mana kita harus bikin dan menyelesaikan hitungan kuadrat. Maka bikin aja satu modul kecil khusus untuk menyelesaikan masalah kuadrat. Nah, yang disebut dengan nama divide and conquer. Jadi function itu atau subprogram atau istilahnya adalah subroutine itu modul-modul kecil di mana nanti ketika dibutuhkan modul itu bisa dipanggil. Kalau nggak dibutuhkan ya udah nggak usah dipanggil. Ketika kita memecah-mecah program ini menjadi lebih kecil, maka memori yang digunakan akan lebih efisien dan kita lebih mudah paham dari kode yang kita buat. Jadi fungsi itu ada fungsi-fungsi yang sudah dibuatkan oleh C++, kita tinggal pakai. Ada fungsi-fungsi yang nanti akan perlu kita bikin sendiri. Misalnya SGRT atau POW yang kemarin kalian saya minta untuk bikin sendiri tanpa memakai fungsi include math.h yang di latihan minggu lalu. Nah, maka itu adalah salah satu contoh kalau misalnya sebenarnya fungsi itu ya isinya logika saja yang sudah disediakan oleh C++, kita tinggal pakai kalau misalnya kita mau pakai yang math.h. Nah, saya kira ini penjelasan tentang beberapa hal yang ada di C++. Kalau ini adalah fungsi-fungsi library atau fungsi pustaka tadi yang kalau di modul sebutnya fungsi pustaka. Ada ABS, ada INT dan lain-lain. Ini fungsi matematika dari math.h. Kemudian ada juga fungsi string. Di bagian akhir nanti ada fungsi-fungsi string yang bisa kalian panggil dengan string.h. Ya. Maka untuk laporan, silakan kalian kerjakan tugas yang 6. A sampai ke D semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.